membagikan hasil dari wawancara kami terhadap penjual bubur ketan di Bliwayan. Saya akan menjelaskan pengertian dari usaha. Jadi usaha itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Melalui hasil produk yang akan dijual kepada konsumen, tentunya diharapkan adanya keuntungan. Dalam menjalankan suatu usaha secara kelompok ataupun individu, tentunya diperlukan suatu modal. Dan usaha itu harus dilakukan secara tetap dan terus-menerus. Jadi alasan kelompok kami memilih bubur ketan ini karena penjual bubur ketan yang ada di Bliwayan itu berbeda dari penjual bubur ketan lainnya. Bubur ketan yang dijual di Bliwayan memiliki campuran susu, es krim, dan bubur ketan. Dan juga ada topping seperti Oreo, keju, dan mangga. Selamat sore Kak, sebelumnya kami minta terima kasih karena Kakak dan tim sudah menerima kami di sini. Ini ada saya Esther, ada teman saya Titania, Tiur, David, dan Boy. Jadi Kak, di sini kita lihat di Instagram terkait dengan tempat ini, Bliwayan Food Park. Nah, di sini kita mau tanya alasan Kakak mengangkat usaha ini apa gitu. ini pertanyaannya ada berapa kira-kira ya Kak? Pertanyaannya cuma 5 aja Kak. Oke, satu-satu ya? Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama tadi alasan mengapa mengangkat usaha ini ya. Untuk alasannya kita lebih ke bagaimana sih kita itu bisa memberikan ruang dan kemudian kesempatan untuk teman-teman atau orang di sekitar yang mungkin lebih membutuhkan pekerjaan. Nah, yang kedua alasannya agar kita lebih meningkatkan UMKM antara penjualan ketan, kemudian susu, sama kita juga ada rotinya gitu. Lebih mengangkat UMKM itu aja. Itu untuk alasan tetapnya seperti itu, karena memang untuk Bliwayan Food Park itu kan kita identiknya lebih ke ketan, susu, sama roti bakar seperti itu. Berarti untuk mengangkat UMKM, dan ini kan tadi Kakak bilang ada ketan kan? Iya. Nah, untuk ketan sendiri Kak, alasan membuat varian topping itu apa? Karena apa begitu? Untuk variannya ya, itu kan kita ada beberapa varian toppingnya, bukan rasa ya, toppingnya itu kan kita ada 3 varian, ada ketan hitam es krim keju, ada Oreo, sama mangga. Nah, untuk variannya ya lebih agar penikmat atau pecinta ketan kita juga ada lebih varian lainnya aja sih, kan udah banyak ya dari beberapa tempat itu, mungkin kafe ataupun orang-orang yang kayak jual keliling itu jual bubur ketan gitu ya, tapi kan gak ada varian rasanya, maksudnya varian toppingnya itu kita lebih agar menarik perhatian customer aja sih gitu Kak ya. Jadi lebih berwarna juga dan lebih bervarian seperti itu. Biar custom itu mendapatkan varian rasa yang baru begitu. Iya begitu, biar nggak cuman mereka biar nggak cuman dapat rasa ketannya aja, tapi ada varian-varian toppingnya. Oh ternyata di Bliwayan itu ada varian topping mangga gitu, kan jarang ya. Kalau mangga sebenarnya udah banyak ya, tapi namanya kan bukan bubur ketan mangga ya, namanya apa itu yang ada ketan terus kemudian pakai ketan putih itu kan ada yang mangga, cuman kan kita lebih ada Oreo dan keju juga seperti itu. Oke Kak, nah berbicara tentang varian bubur ketan ini, apa yang paling diminati oleh pelanggan di sini? Yang paling diminatinya lebih ke bubur ketan mangga sih Kak, itu karena mungkin menurut pandangan orang-orang ya, bahkan saya sendiri waktu pertama kali saya melihat adanya itu, sebelum saya bekerja di sini, saya juga berpikir rasanya seperti apa ya, dan yang pertama saya beli pun itu ketan hitam es krim mangga, karena di sisi lain saya melihat katanya itu lebih ke best sellernya, dan pun saya juga ingin merasakan dan lebih tertarik karena itu kan lebih berwarna ya, terus ada buah-buahnya gitu kan, jadi kayak lebih seger aja gitu sih Kak. Dan untuk perpaduannya juga bener-bener pas dan cocok gitu untuk mangga dan ketan seperti itu. Oke, nah Kak, di tempat Bliwayan sendiri, strategi marketing yang dilakukan itu seperti apa begitu untuk pemasarannya? Untuk strategi marketingnya kita lebih ke
lewat sosial media sih Kak, entah kita melalui konten kreator, dibantu oleh konten kreator, dan kemudian juga di sisi lain selain di sosial media, karena tidak menutup kemungkinan bahwa di sosial media itu nggak bisa menjangkau keseluruhan gitu ya Kak. Jadi setiap kali kita ada customer, kemudian dari teman kasir atau saya sendiri itu seperti itu, nanti kita menawarkan produk yang paling best sellernya seperti itu. Jadi biasanya kan customer ada yang bertanya, Kak untuk dessert atau makanan ringan yang paling best sellernya di sini apa? Kemudian kita menawarkan di ketannya seperti itu. Maka dari itu kita di bagian ketan memang lebih meninggi sih seperti itu. Lebih meninggi. Berarti Kak, kan kalau dalam usaha itu ada naik turunnya. Iya, Nah, betul. kalau di tempat ini sendiri kesulitan apa yang dihadapi ketika memulai usaha ini? Berbicara kesulitan itu kan tadi saya ada sedikit berbicara soal kita melalui sosial media ya Kak. Nah itu juga ada sedikit hambatan di situ, enggak sedikit sih, lebih banyaknya di hambatannya seperti itu karena memang kita sudah dibantu oleh sosial media, tapi dari sosial media tersendiri kita nggak bisa yang namanya menjangkau lebih banyak gitu loh Kak. Dan kadang pun kita juga kesulitan di bagian konten kreatornya seperti itu. Kemudian juga di bahan baku Kak, kita lebih sering mendapat kesulitan di bagian bahan baku. Jadi kan kita ada topping mangga ya Kak. Sedangkan mangga itu kan buah. Nah, untuk buah mangga itu kan kita melalui mengikutinya musim gitu ya. Kadang ada musimnya, kalau musimnya kita ada, kalau nggak ada juga nggak ada. Seperti halnya sudah sekitaran mau 2 mingguan ini Kak, kita tidak bisa menjual yang namanya mangga gitu. Seperti itu. Oke Kak, nah pertanyaan terakhir, Ya. hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan dalam usaha ini? Yang perlu dikembangkan ya, kalau menurut pandangan saya sendiri itu ya Kak, saya lebih menginginkan atau berharap di Bliwayan Food Park itu menambahkan beberapa menu yang mungkin menu ringan-ringan gitu loh Kak, kayak cemilan seperti itu. Entah mungkin ini kan di sini kan cuma ada 3 varian ya Kak, tahu pong, mendoan, dan french. Mungkin itu sudah dibilang sudah biasa di tempat kafe-kafe lainnya seperti itu. Mungkin bisa ditambahin untuk menu itu aja sih Kak. Sudah itu aja. Jadi hanya yang untuk menu-menu apa snacknya itu Iya, yang lebih ke snacknya aja. Untuk minuman karena kita udah dibilang terlalu banyak variannya ya Kak, jadi udah cukup. Dan untuk makanan beratnya juga kita udah dibilang cukup gitu Kak. Oke Kak, kita cuman bertanya itu saja. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga tempat ini terus berkembang dan Terima berdampak kasih. baik buat semua orang. Terima kasih ya Terima Kak. kasih kembali. Terima kasih. Halo guys, kami dari kelompok 29 ya. 25. Kan aku bilang tadi gue kelompok berapa gitu.